April, ketua kelas pimpin dua dulu ya nak. Siap Ibu. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wabarakatuh. Hari ini 9 Maret ada yang tidak masuk nggak? Fasa kemana nak? Sakit. Yang lain? Masuk semua. Berarti hari ini yang nggak masuk Faza aja ya. Pertemuan sebelumnya kalian masih ingat nggak kita udah belajar tentang yang namanya hukum? Ada yang bisa nggak mengingat materi tentang hukum umum, apa keterangan dan apa bunyi hukum umum? Bisa? Oke, silakan. Hukum umum itu hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi manfaat dan apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah memulai praktikum. Nanti kalian akan melakukan praktikum dengan simulasi virtual lab yang namanya adalah PET. Ya, nanti kalian dapat membedakan tuh, harapannya adalah kalian dapat membedakan yang namanya karakteristik rangkaian, baik itu seri dan rangkaian paralel. Ya, lalu kalian ini dapat membuat rangkaian seri dan paralel secara mandiri dengan benar. Lalu yang terakhir adalah melalui kegiatan simulasi tersebut kalian dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, tegangan maupun hambatan pada setiap rangkaiannya, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Jadi kalian itu nanti metode pembelajarannya adalah praktikum menggunakan virtual lab pad, terus membaca simulasi sedikit, membaca literasi sains yang ada di LKPD yang nanti Ibu bagikan. Lalu nanti satu kelompok akan ada yang presentasi. Ya, presentasi apa? Presentasi LKPD yang kalian sudah buat nanti. Kalian itu memilih benar atau salah dari pernyataan yang ada pada soal ya. Soalnya ada. Perpustakaan kita ya. Nah itu kan lampunya, lampunya kayak gitu ya, agak melingkar. Terus top kontaknya cuma 2 sama kayak di kelas kita sekarang. Kalau ibu nyalahin, ada yang mati nggak? Ada. Nah kenapa bisa kayak gitu? Berarti di kelas ini menggunakan kalian udah duduk sesuai kelompok masing-masing kan ya? Nah, kelompok 1 di mana? Kelompok 1 kelompoknya Mutiara. Kelompok 1 yang kalian tulis ya. Identifikasi masalah itu adalah permasalahan inti yang harus kalian jawab dan harus kalian cari dari simulasi atau stimulus yang sudah ada di LKPD. Nah, lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya mudah ya, alat tulis, simulasi PET Colorado. Makanya kemarin Ibu udah minta setiap kelompok bawa 1 laptop ya, karena kalian akan coba sendiri. Buku paket IPA. Terus ini adalah proses pengerjaannya atau langkah-langkah pengerjaannya. Nanti akan kita coba. Lalu ada data hasil percobaan. Data hasil percobaannya di sini ada 2 tabel yang harus kalian isi. Tabel pertama ini adalah kalian diminta untuk menggambarkan. Nah, kalian nanti menggambarkan rangkaian yang kalian buat. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara virtual. Komponen listrik yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri, siapkan baterai. Kita menggunakan 2 buah baterai supaya lampu nyala lebih terang. Lalu hubungkan dengan kabel di kedua kutub kabel. Nah, kabel ini yang kalian kalian geser, gunakan tarik, sesuai terus kebutuhan geser. kalian. Ya, klik, tarik, geser. Yang penting nyambung sama lampunya. Terus kita masukkan lampu.
menyala lebih terang. Ya, ini garis-garis kuning ini menandakan bahwa lampu menyala sangat terang. Kalau garisnya pendek berarti lampu tidak terlalu terang. Gitu. Ingat ya, yang garis-garis pendek warna kuning sekitar lampu itu adalah menunjukkan keterangan nyala, terangnya lampu. Kalau garisnya panjang berarti sangat terang. Tapi ketika garisnya itu pendek berarti lampunya redup. Ya. Tuh. Di sini ada dua alat ukur ya, yaitu voltmeter dan ampermeter. Yang voltmeter fungsinya untuk apa? Baterainya satu juga nggak apa-apa. Nanti jangan lupa value-nya ditentangin ya. Value-nya tuh kayak ini, value kayak gini nih, ya. Nah, biar kelihatan. Nanti ini kalian bisa naikin mengukurnya mau berapa, diklik si baterainya diklik, kalau bisa kalian atur berapa besarnya ya. Terima kasih Bu. Ya, jangan lupa ntar diukur ya, kuat arusnya berapa, tegangannya berapa. Nah kayak ini, misalkan cara makainya itu ditaruh, misalkan kamu mengukurnya pada baterainya. Nah karena baterainya dirangkai seri maka 9 tambah 9 18 ya. Nah, kalau kamu mau ngukur hampir jatuh. Dari sini ke sini ke lampunya berarti tinggal pindah ini ya, yang hitam sama merahnya. Oke? Oke, Bu. Dicari ya, terus jangan lupa ditulisin. Kalau buat di voltage berarti masukinnya di beda potensi. Di sini satu orang gambar. Kok masih kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Saya hormati Bu Manda selaku guru BIPA dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya. Nah, hambatan pada lampu pertama, lampu kedua ada 7. Yang rangkaian paralel atau yang rangkaian bercabang akan dijelaskan oleh Lisa. Jadi perbedaannya adalah berada di nyala lampu. Pada lampu seri, nyala lampunya itu akan lebih redup, tetapi di rangkaian paralel, nyala lampunya itu akan lebih terang. Yang kedua, soal kedua adalah berdasarkan hasil percobaan yang digambarkan pada tabel kedua, apakah terdapat perbedaan nilai kuat arus pada setiap lampu dalam rangkaian listrik tidak bercabang? Nah, pada tabel yang kedua tidak ada perbedaan kuat arus. Jadi di setiap lampu besar kuat arus akan selalu sama. Soal yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan yang digambarkan dalam tabel kedua, apakah terdapat perbedaan nilai beda potensial pada setiap lampu dalam rangkaian listrik tidak bercabang? Jadi jawabannya adalah ada perbedaan beda potensial. Di setiap lampu besar beda potensial akan berbeda jika besar hambatannya juga berbeda. Soal yang keempat, berdasarkan hasil percobaan yang digambarkan dalam tabel kedua, apakah terdapat perbedaan nilai kuat arus pada setiap lampu dalam rangkaian listrik bercabang? Jawabannya ada perbedaan kuat arus. Di setiap lampu besar kuat arus akan selalu berbeda jika besar hambatannya pun berbeda. Soal yang kelima, berdasarkan hasil percobaan yang digambarkan dalam tabel kedua, apakah terdapat perbedaan nilai beda potensial pada setiap lampu dalam rangkaian listrik bercabang? Jawabannya tidak ada perbedaan beda potensial. Di setiap lampu besar beda potensial akan selalu sama. Yang keenam, tentukan nilai hambatan listrik total pengganti pada masing-masing rangkaian listrik seri dan paralel yang telah kalian susun. Nah, pada listrik seri, hambatan penggantinya dapat kita hitung dengan menjumlahkan hambatan pada setiap lampu, yaitu 5 ditambah 7. Jadi besar hambatan pengganti sebesar 12. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan.
Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Kesimpulan rangkaian paralel. Yang pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir pada beban tergantung pada besar kecilnya hambatan. Yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Oke, ada pertanyaan nggak buat kelompok ini? Aku mau tanya dong. Oh iya, silakan. Nabil, kelompok berapa, Bil? Saya Nabila dari kelompok B atau kedua. Kan tadi udah dijelasin tuh rangkaiannya ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah sekarang aku mau tanya nih, bagaimana keadaan lampu lain kalau salah satu dari lampu itu mati pada setiap rangkaian, baik itu rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Mbak, atas pertanyaannya, jadi pertanyaan dari Nabila ini akan dijelaskan oleh Chandra. Pada rangkaian seri, lampu yang lain akan ikut mati juga, sedangkan pada rangkaian paralel, lampu yang lain tetap menyala. Oke, nah berikutnya Ibu mau lihat kemampuan kalian setelah melakukan praktikum tadi tentang yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Buku tulisnya. Oke. Lihat, soal pertama ada simbol seperti ini. Nah, pada suatu rangkaian ya, nomor tiga kalian lihat di sini kan tadi kalian sudah menghitung besar hambatan total ya. Nah, kalian lihat gambar secara seri ya, kalian diminta untuk nentuin besar yang namanya tegangan atau potensial listrik dan besar kuat arus. Jika diketahui pada voltmeter dan ampermeter seperti pada gambar. Nah, coba punya kalian bukunya dioper ke temennya. Kita koreksi, tapi koreksinya kalian jangan sampai koreksi punya kalian sendiri. Saya mau Ibu. Nomor 5, oke. Kamu berapa nak? 9. Oke dong. Maka besar kuat arus dan beda potensial pada rangkaian tersebut adalah jawabannya D, 5 volt dan 2,5 ampere. Cepet cek. Wah. Oke, jangan lupa ditulis salah benarnya berapa, lalu pemeriksanya siapa. Oke, nah dari seluruh rangkaian pembelajaran yang kita lakukan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Zah. Kesimpulannya, perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri. 1. Besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 2. Rangkaian seri disebut juga rangkaian. Sedangkan rangkaian paralel, 1. Masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. 2. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. 3. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Ya, itu tadi kesimpulannya, benar ya? Seperti tadi yang sudah dipresentasikan juga, kalian lihat ya, di rangkaian seri besar kuat arus selalu sama. Ya, walaupun besar hambatannya berbeda. Sedangkan beda potensialnya berbeda tergantung dari yang namanya besar hambatan. Sedangkan pada rangkaian paralel kebalikannya nih. Besar kuat arusnya berbeda-beda di setiap hambatan, sedangkan beda potensialnya selalu sama. Dan ketika kalian tadi menentukan besar yang namanya hambatan total pada rangkaian seri lebih besar dibandingkan pada rangkaian paralel. Siapa yang mau menentukan refleksi pembelajaran hari ini? Gimana kesannya tadi belajarnya? Saya Bu. Sandra, oke. Refleksi dari pembelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Kita bisa belajar tentang rangkaian bercabang dan tidak bercabang. Oke. Nah, karena jam pelajarannya sudah habis, ya, kita akan sambung ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu bahas ini ya, materi mengenai energi dan daya listrik. Ya, oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah.